Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman. Saya akan memperkenalkan tutorial melakukan analisis korelasi bivariat. Misalnya seperti ini. Ada peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok di dalam rumah dengan kejadian ISPA. Hasil responden diperoleh data seperti ini. Ada 10 respondennya yang merokok. Kodenya merokok, kalau satu ada yang merokok di dalam rumah, kalau dua tidak ada. Kemudian ISPA itu satu itu menderita, kemudian dua tidak menderita. Sekarang kita analisis menggunakan data SPSS, menggunakan program SPSS. Sekarang kita masuk di variable view. Pertama adalah merokok. Kita input merokok, kemudian value-nya 1 merokok, kategorinya tadi ada yang merokok di dalam rumah, kemudian yang kedua tidak ada yang merokok. Dalam rumah. Kemudian kita klik OK. Kemudian ISPA kita isi 1 menderita, kemudian 2 tidak menderita. Oke, 1 menderita, 2 tidak menderita. Oke, kemudian klik OK. Selanjutnya tampilannya seperti ini di data view. Sekarang kita copy data yang tadi. Oke, kita copy data yang tadi, merokok. Ini jadi caranya mengcopy paste dari Word atau Excel seperti biasa ya. Kita blok dulu, baru copy. Oke, baru klik copy di sini, klik copy. Kemudian kita buka SPSS-nya, kemudian kita klik paste. Kita klik kanan, baru klik paste. Oke. Kemudian ambil lagi data yang ISPA. Data ISPA kita copy lagi ini data ISPA. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS, klik kanan di sel ini, baru kita klik paste. Oke, selesai. Datanya sudah masuk. Sekarang pertanyaannya tadi, kita diminta untuk melakukan analisis korelasi bivariat. Oke, kalau di panduan sudah ada ya. Kita ini seperti ini caranya, silahkan nanti Anda lihat di buku panduan. Sekarang kita akan masuk di analisis. Kita klik analyze, baru kita klik correlate, baru bivariat. Kemudian ini kita pindahkan semua ke sebelah kanan, baru kita klik OK. Oke, selesai. Sudah ada nilai hasilnya. Sudah ada hasilnya yang muncul. Oke, seperti itu untuk membuat analisis korelasi bivariat. Sekarang kita ini mau menginterpretasikan. Angka ini. Sekarang interpretasinya, ingat, interpretasinya untuk angka ini, angka yang ada di sini, kita akan menginterpretasikan apa sih makna dari angka ini. Apa makna dari angka ini? Sekarang kita lihat interpretasinya. Oke. Seperti tadi interpretasinya. Nah,
nilai koefisien korelasinya itu tadi menunjukkan adalah minus 4,08. Oke, koefisien korelasinya adalah minus 4,08. Artinya apa? Bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA dengan interpretasinya ini. 0 sampai dengan 0,25 itu korelasinya lemah atau tidak ada. Kemudian yang berikutnya 0,25 sampai dengan 0,05. 0,5 di sini salah ya, 0,5. 0,5. Korelasinya ini keliru ini. Harusnya di sini 0,5. Korelasinya sedang. Kemudian 0,5 sampai dengan 0,7 korelasinya kuat, kemudian yang berikutnya 0,75 sampai 1 korelasinya sangat kuat. Karena nilainya tadi ini hasil SPSS didapatkan 0,408, maka interpretasinya adalah nilai koefisien korelasinya 0,48, artinya ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA. Itu sangat lemah atau tidak ada hubungan. Oke, kecuali nilainya tadi, nilai ini berada di antara ini dengan ini, maka di sini ada korelasinya kuat ya. Karena ini dia berada di angka minus 0,48, maka korelasinya tidak ada hubungan. Oke, saya kira itu terkait dengan nilai korelasi. Kemudian berikutnya kita akan melakukan analisis chi-square dengan data yang sama. Oke, dengan data yang sama kita akan melakukan analisis chi-square. Kita klik, kemudian kita pilih cross tab, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya kita akan melakukan analisis selanjutnya ya. Kita akan melakukan analisis cross tab. Kebiasaan merokok kita masukkan di row, kemudian ISPA masukkan di kolom, kemudian statistiknya kita centang karena yang kita mau lihat adalah analisis chi-square-nya, kemudian kita centang ini. Oke, supaya muncul nanti nilai chi-square-nya. Oke, jadi chi-square kappa dengan Rix. Cukup itu untuk sederhana itu. Kemudian kita klik continue, selanjutnya Anda klik cell. Setelah itu Anda klik cell, pilih persentase row dengan kolom. Boleh juga klik total. Oke, kali ini saya hanya membuat dua persentase, yaitu hanya dua persentase, yaitu row dengan kolom. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke. Dari 10 responden, jadi caranya seperti ini. Dari 10 responden yang diwawancarai, yang merokok di dalam rumah ada 6 orang, yang menderita ISPA sebanyak 2 orang, atau 33,3%, dan yang tidak menderita sebanyak 4 orang atau 66,7%. Sedangkan yang tidak ada yang merokok di dalam rumah ada 4, yang menderita ISPA sebanyak 3 orang atau 73,0%, dan tidak menderita sebanyak 1 orang atau 25,0%. Nah, setelah itu kita baca berdasarkan hasil uji chi-square. Ini memang agak lemah ya, karena ini hanya 10. Maka kalau dia di bawah 10 respondennya, maka yang dibaca adalah Fisher-Exa test. Nah, perhatikan di sini ada 4 sel. Ini ada 4 sel yang tidak sesuai dengan nilai harapan. Ya, tidak sesuai dengan nilai harapan karena memang respondennya kurang dari 30. Makanya cara statistik itu kalau mau dilakukan analisis seperti ini minimal 30 data untuk analisis chi-square.
Nah, saya hanya mengambil contoh meneruskan tadi itu, maka caranya seperti ini. Kalau ini mau dibaca ini, maka kita menggunakan koreksi Fisher-Extra test. Nah, berdasarkan hasil uji chi-square, dengan koreksi Fisher-Extra test diperoleh nilai Pi-nya sama dengan 0,524. Artinya tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA. Saya kira demikian cara membaca interpretasi dari dua data, yaitu analisis korelasi dengan analisis chi-square. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.